Sesuai dengan permintaan kalian, kali ini Pichel akan bahas sebuah operating system lagi berbasiskan Linux, yaitu Zorin OS. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini ya seperti permintaan kalian yang begitu luar biasa terkait dengan operating system ini, akhirnya Pichel penasaran dan kita akan coba lihat sama-sama ya. Ini pertama kali Pichel akan lihat operating system ini, yaitu Zorin OS. Ya, dan juga kita akan belajar sama-sama mulai dari proses instalasi, terus kemudian penampakannya seperti apa, dan ya kita akan coba ini aja bermain di operating systemnya. Apakah memang recommended atau enggak buat dipakai harian atau buat sebagai alternatif buat Windows gitu ya. Mana tahu kalau kalian yang nggak mau install Windows gitu kan. Karena ini katanya Zorin OS cukup fleksibel untuk diinstal mulai dari PC yang cukup jadul sampai PC yang modern banget. Oke, Pichel akan juga share screen biar kalian juga bisa sama-sama lihat apa yang Pichel akan kerjakan di sini. Oke. Ya. Nah, jadi harusnya kalian udah bisa lihat penampakan layarnya. Jadi Pichel akan sharing juga. Ini merupakan websitenya dia, yaitu Zorin OS ya. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu bahwa Zorin OS ini merupakan operating system berbasiskan Linux, di mana dia lebih ke arah distronya itu Ubuntu kalau nggak salah. Dan dia tuh saat ini sudah berada di versi 15.3 kalau nggak salah ya. Jadi kita lihat dari Wikipedia bahwa dia ini ya benar basiskan Linux. Terus kemudian statusnya open source, pertama kali dirilis bulan Juli 2009. Berarti sudah hampir 11 tahunan dari sekarang. Ya, kalau sekarang sama pertama kali rilis hampir 11 tahunan. Ya, dan kemudian dia mempergunakan user interface-nya GNOME, ya. Terus kemudian tadi dia juga pakai Ubuntu, dan ini dibuat oleh basisnya di Dublin oleh Russian co-founder Artyom dan Kirill Zorin. Nah, mungkin yang ini kali yang buat jadi namanya Zorin OS ya. Jadi sebenarnya Zorin OS ini juga memiliki beberapa versi nih teman-teman. Kita akan lihat ya. Karena dia itu punya ada beberapa versi. Yang pertama adalah versi Ultimate, kemudian kedua versi Core, ketiga versi Lite, dan juga keempat versi Education. Ya, kita akan langsung aja, sebenarnya dia kasih juga sih comparison-nya. Dari Zorin OS Edition itu yang perbedaannya adalah kalau Ultimate dia ada semua, tapi kalau misalnya yang Core, yang which is ini sebenarnya yang paling banyak dipakai orang, yaitu dia ada Office Suite, ya ini versi untuk Linux gitu ya. Terus kemudian ada Advanced Desktop based on GNOME, jadi sama-sama pakai GNOME juga. Kemudian Lightweight Desktop nggak ada. Jadi dia tuh sebenarnya ada dua jenis desktop katanya kalau misalnya ditawarkan. Satu yang versi yang highly user interface-nya tuh benar-benar kayak modern banget. Satu lagi yang versi untuk lightweight, lebih ringan gitu buat PC-PC yang mungkin ya speknya agak lebih rendah kali ya. Nah, terus kemudian ada juga Zorin Connect, di mana kita bisa connect ke handphone dan juga komputer kita. Itu jadi kayak di-connect-in, dia ada juga penjelasannya nanti. Terus kemudian standar desktop layout semuanya punya. Premium desktop layout cuma ada di Ultimate doang. Jadi kayak tampilan mirip-mirip kayak macOS, itu adanya di Ultimate. Terus kemudian educational apps and games ada di Education. Ya, kemudian the best business and media apps ada di Ultimate, tapi itu harusnya kalau apps-apps gini bisa di-install secara terpisah gitu ya. Dan over 20 games, juga games harusnya bisa terinstall terpisah, sama Zorin installation support. Harusnya kalian nggak butuh karena kita sudah ada video ini, jadi kita biar bisa belajar sama-sama gitu ya. Oke, nah, tapi teman-teman sekalian, kalau untuk yang Ultimate itu dia nggak gratis. Jadi Ultimate itu dia bayar kalau nggak salah $39. Ya, betul. $39. Jadi ini sebenarnya ditujukan buat, dia tuh ada penjelasannya, why does it cost. Jadi buat kita yang mungkin mau mensupport akan developer ini, kita bisa pilih yang versi Ultimate, di mana kita mendonasikannya kepada mereka. Mereka kasih kita versi yang paling top markotopnya lah gitu. Tapi karena kita pengennya gratisan ya, kayak Pichel juga kalau ada yang gratis kenapa harus bayar gitu kan. Ya kita pakai yang versi core-nya aja deh, kita lihat. Kalau memang versi core-nya sudah cukup ya bagus, tapi kalau nggak cukup ya udah baru kita akan coba consider. Dan Pichel sih juga penasaran pengen coba yang Zorin OS 15 Lite ini. Jadi ini versi yang untuk komputer yang lebih jadul ya, dimana dia bisa jalan di komputer-komputer yang lebih lama gitu. Nanti ada sistem requirement-nya, jadi kayaknya penasaran. Kalau buat kalian yang mungkin penasaran mau lihat yang versi Lite-nya juga
bisa komen aja di bawah, nanti kita akan coba bahas di video-video berikutnya. Dan juga ada Zorin versi Education yang tadi ini dimana untuk sekolah ataupun komputer-komputernya para murid gitu. Jadi ada beberapa aplikasi tambahan seperti educational apps, coding, classroom management and control. Jadi bisa dilihat semua nih kayaknya layar-layar dari anak-anak didiknya gitu. Ya ini bagus nih. Oke, terus kita akan lihat sistem requirement-nya dulu ya. Jadi katanya sih sistem requirement-nya nggak terlalu berat-berat amat nih ya. Contohnya kayak Zorin OS Ultimate, CPU-nya hanya cukup 1 GHz dual core, Intel atau AMD. Jadi aman selama frekuensinya di atas 1 GHz. Kemudian RAM-nya cuma 2 GB butuhnya, dan storage-nya butuh sekitar 10 GB untuk core and education, atau 20 GB untuk yang Ultimate. Dan layarnya juga nggak terlalu strik-strik amat, kebutuhannya cuma 800x600. Jadi aman lah. Terus kemudian untuk yang Zorin OS Lite ini lebih ringan lagi, di mana ini bisa cuma 700 MHz single core. Tuh, bayangin, RAM-nya cuma butuh 512 MB. Storage-nya cuma butuh 8 GB dan display resolution-nya lebih dipotong lagi cuma 640x480. Ya, jadi ini udah 800x600, ini 640x480. Jadi ringan. Ya, jadi harusnya mostly komputer zaman sekarang harusnya udah bisa jalanin. Oke, sekarang kita cukup langsung download aja. Jadi kita masuk ke menu download, karena kita mau pakai yang core, kita pilih yang core. Terus kemudian kita pencet yang download. Ya ini kalau misalnya sign up to our newsletter and download, nggak usah, skip aja. Oke, thanks for downloading Zorin OS. Ya, ini dia akan ngedownload sebesar 2 GB, kita tungguin aja. Sambil kita nungguin download, kita akan, ini nih, your next steps, ya biar kita minimal dapat gambarannya ya. Jadi caranya, simple step by step-nya, kita pertama butuh komputer yang capable, tadi kita udah tahu sistem requirement-nya, jadi kalian juga cek juga. Terus USB flash drive untuk mengcopy Zorin OS-nya. Jadi, Pichel udah ada nih. Ini yang 16 GB, Toshiba. Jadi untuk core itu cuma butuh 4 GB doang, jadi nggak banyak-banyak. Ini Pichel udah 16, udah agak-agak overkill sebenarnya. Terus dia minta download, ya kita udah download, kemudian backup your data. Karena kita sudah siapkan itu di PC yang di bawah ini, jadi harusnya nggak masalah. Terus kemudian create and install drive pakai Balena Etcher. Kayaknya kita udah ada Balena Etcher deh, karena ini kan PC yang dipakai buat ini PC yang kita pakai dulu buat install Hackintosh ya. Buat kalian belum aware, ini Pichel pakai Lenovo M720Q yang tiny, di mana dia mini PC dengan spesifikasi Intel Core i7 8700T. Terus kemudian RAM-nya 16 GB, ada NVMe 512 GB juga yang saat ini sudah tersetting dual boot untuk Hackintosh sama Windows. Ada juga harddisk 500 GB, nanti harddisk-nya itu yang jadi kita akan tempat install Zorin. Terus grafiknya cuma integrated aja, Intel UHD Graphic 630. Nggak ada yang terlalu spesial sebenarnya. Tapi ini powerful machine banget. Ya, jadi nanti kita cuma tinggal ekstrak aja ISO-nya pakai Balena Etcher, harusnya nggak masalah. Terus kita tinggal boot pakai install drive. Oke, nanti kita coba ini aja lah, install sendiri. Oh ya, ini ada catatan juga nih, kalau misalnya kita punya NVIDIA graphic card yang modern, ini kita harus install pakai modern NVIDIA drivers. Karena ini kita pakai Intel UHD Graphic, jadi mungkin harusnya nggak ada masalah. Oke, kita akan tunggu sampai downloadnya selesai. And voila. Oke. Nah, ini udah selesai di-download, jadi udah ada ISO-nya. Sekarang kita tinggal jalanin Balena Etcher. Oh enggak, kita ketemuin dulu filenya ya. Oke, jadi ini filenya udah selesai ke-download nih, 2,2 GB seperti yang tadi Pichel bilang. Terus kemudian kita akan jalanin Balena Etcher. Oke, ini Balena Etcher-nya harusnya udah jalan. Ada pilihannya, flash from file, flash from URL, atau enggak clone drive. Dan kita harus pastikan colok USB-nya ya. Jadi kita bisa pilih flash from file dulu, kita masuk ke editor mana ya, desktop. Terus Zorin OS.
Oke, di HR-nya kita kan pilih langsung Zorin OS-nya, ya, yang tadi kita udah download. Oke, terus kemudian dia udah bilang tuh udah ke-detect, kita tinggal colokin USB flash drive-nya. Oke, kita bisa select target. Nah, ini dia Toshiba. Select. Oh ya, pastikan kalian untuk ini ya, untuk jaga-jaga aja karena flash disk-nya ini akan ke format. Jadi pastikan semua data-data di dalam flash disk-nya tuh nggak ada yang penting atau yang urgent karena nanti kalau kehapus bisa nangis banget gitu. Oke, setelah kita udah pastikan semua data-datanya sudah aman di dalam flash disk-nya, kita sekarang cuma tinggal cukup pencet aja flash, dan dia nanti akan proses copy. User did not grant permission. Oke, ini berarti kalau kayak gini, jangan-jangan kita harus butuh administratif, ya. Baru mau ngomong, udah langsung tiba-tiba error. Run as administrator. Oke. Toshiba Transmemory, select, flash. Ya. Jadi pastiin Balena HR-nya jalan di administrator mode ya. Jadi kalau nggak pakai permission-nya administrator, jadi nggak bisa kayak tadi. Ini proses flashing-nya harusnya nggak lama-lama, paling sekitar nggak sampai 10 menit. Ya, jadi kita tungguin aja. Oke. Jadi sebenarnya Pichel tuh nggak mau untuk niban si NVMe-nya karena udah sayang banget udah ada Windows sama Hackintosh-nya dual boot. Jadi kalau kenapa-kenapa nanti bisa yes. Oke, jadi flash complete untuk si Zorin OS. Kalau udah complete kita tinggal restart aja. Ya elah, nggak usah pakai Windows Update juga kali. Ini baru muncul nih. In Toshiba Transmemory. Ini ada Legacy atau UEFI. Menurut kalian pilih yang mana? Kita pilih yang UEFI kali ya. Nah, oke. Nah, ini tadi yang Pichel udah bilang di awal tadi, kalau misalnya buat kita yang settingan PC-nya itu ada NVIDIA Graphic, sebisa mungkin kalian install yang Zorin OS dengan modern NVIDIA Graphic. Tapi kalau misalnya nanti ada kendala-kendala terkait dengan apa ya, kayak untuk proses grafiknya atau ada glitch-nya, kalian bisa pakai yang itu, yang pilihan nomor 2, yang which is try or install Zorin OS Safe Graphic. Jadi kayak mungkin safe mode gitu. Tapi kita akan coba dulu yang paling atas. Pichel nggak install yang ketiga karena PC-nya tadi nggak ada NVIDIA Graphic, cuma ada Intel UHD Graphic, jadi nggak perlu. Dan katanya sih sebenarnya kalau dari Zorin OS-nya bilang bahwa kita nggak perlu, nice, pakai ada animasi Zorin. Kita nggak perlu install sebenarnya kalau mau mengexperience Zorin OS ini dulu, di trial dulu, ya sama seperti distro-distro Linux pada umumnya. Jadi kita bisa jalanin langsung di flash disk. Nah, kita bisa try atau install. Tapi karena buat teman-teman sekalian, kita akan install. Ya, kalian bisa try nih ya, kalau masih mau coba-coba, pakai try, jalanin semua dari USB flash disk-nya, tapi kalau misalnya kita mau jadiin operating system, kita pakai install. Oke, kita install yang pertama ini keyboard layout, seperti biasa kita pilih US aja, yang normal-normal aja, terus kemudian kita bisa connect kepada Wi-Fi, dan dia langsung detect nih ya, contohnya Intel Wi-Fi AC3165 pakai Bluetooth, itu langsung dia bisa detect. Wi-Fi Pichel juga di rumah nih langsung bisa ke detect. Oke, kita yang Office aja. Tampilannya lumayan loh, bersih loh ini. Ini jangan saingan Elementary nih. Kalian memang paling bisa banget. Nah, ini kita bisa ada pilihannya download update while installing Zorin OS, terus kemudian install third-party software for graphic and Wi-Fi hardware and additional format. Oke, terus jadi ini dia bakal bantu-bantuin untuk install software untuk grafik sama Wi-Fi-nya kalau kita mau. Sama don't participate in census lah, biar nggak usah repot-repot. Kita pencet continue. Oke, nah ini nih, this computer currently has a Windows boot manager on it.
What would you like to do? Nah, jadi ini ada opsinya. Pertama, kita bisa install Zorin OS bersama-sama dengan Windows Boot Manager. Ya, jadi kita akan tetap keep Windows-nya. Jadi ini membantu banget nih buat kita yang nggak mau ataupun takut kalau Windows-nya kita bakal ngaco, gitu ya. Tapi masalahnya kita udah pakai ada Clover, jadi agak takut kalau pakai yang opsi pertama, karena dia takutnya nggak deteksi Clover-nya. Jadi kita pilih something else aja deh. Kita continue. Terus kemudian installation type. Nah, ini di sini sebenarnya kelihatan ini semua data-datanya ya. Ini yang disk ini nih, ini NVMe 512 GB. Oke, benar. Terus kemudian ini kalau nggak salah yang 500 GB. Ya, betul. Ini dia. Device for bootloader installation. Jadi kita karena nggak mau ngerecokin si bootloadernya si SSD, jadi kita install semuanya ada di harddisk saja Hitachi. Beginning. Untuk file sistemnya pakai yang standarnya aja lah, ext4 ya. Oke, mount point-nya udah jadi, kita udah select semua. What changes to this? Continue. Dah, hilang-hilang deh tuh isi harddisknya. Ya, kalian juga perhatiin jangan sampai salah, karena ini istilahnya tuh nggak segampang kayak Windows ataupun macOS gitu yang ada logo-logonya. Jadi tuh dia udah langsung tulisan-tulisan kayak gitu, jadi takutnya bisa salah. Jadi pastikan kalian hati-hati pilihnya, jangan sampai, apalagi kalau misalnya ada harddisknya 500 giga gitu ya, kalian salah pilih, ambiar. Oke, kita pilih, kita di Jakarta. Jakarta di sini, bos. Bukan di ini, Sumatera itu. Your name, Pichel. Wah, dia langsung tahu ThinkCenter M720Q tanpa saya harus ketik apa-apa. Wow, amazing. Just password, tes. Bisa nggak sih nggak perlu pakai password? Nggak bisa, coy. Tes 1, 2, 3, 4. Wow, password yang sangat aman. Oke, dia lagi copying files. Kalau kalian buat yang lihat detailnya, bisa pakai yang klik panahnya ini. Katanya sih nggak akan lama ya, kita lihat saja. Ini udah sampai hampir mau setengah nih. Tampilan background-nya dia mirip kayak pegunungan-pegunungan gitu juga, ada awan-awannya. Ini sekitar berapa menit install-nya dari tadi? Prosesnya sih yang panjang, tapi kayaknya ini udah nggak terlalu lama lagi nih, udah almost finish copying files. Zorin OS 15. Katanya Zorin OS kalau dari versi 12 kemarin tuh kalau buat naik level lagi, naik versi, nggak perlu harus kita install tiban lagi, tapi kita cuma bisa langsung update aja. Kita akan lihat, harusnya sih katanya ada settingannya di dalam Zorin OS-nya gitu ya. Ini bisa install di harddisk ya, jadi harap maklum nggak se-snappy kalau install di SSD. Karena agak terbatas juga sih space-nya, dia cuma ada satu slot NVMe sama satu slot SATA 2,5 inci, jadi nggak ada yang 3,5 ataupun pakai opsi-opsi yang lain, jadi terbatas banget. Seperti lama ya. Lama sekali. Udah hampir, ini kayaknya udah hampir 15 menit ya, 10 menit, 15 menit ya kalau nggak salah ya. Lama sekali. Oke, akhirnya installation complete. Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installations. Restart now. Nah, setelah kita tadi udah reboot dan kita udah cabut USB flash disk-nya, sekarang kita tinggal pilih nih untuk masuk ke startup device. Kalau kalian lihat di sini tuh dia ada beberapa entries yang ditambahkan oleh si Zorin OS-nya. Yang pertama ada di bagian UEFI, itu Ubuntu, itu pasti Zorin OS-nya. Karena sebelumnya cuma ada Hackintosh sama Windows Boot Manager. Dan di SATA-nya juga, ini ada nih, Legacy Hitachi ya. Karena kan kita installnya tadi di Hitachi yang ini. Ini juga bisa kita pakai buat akses si Zorin OS-nya. Sebenarnya yang atas atau yang bawah sama-sama aja. Tapi kalau buat kalian yang mungkin nggak punya startup device begini, gitu ya, karena kan tiap PC berbeda-beda. Kalau kalian mau akses Windows-nya, bisa juga nanti pakai yang Ubuntu, terus nanti ada opsinya tuh Windows Boot Manager gitu. Tapi kalau kita buat demi aman aja, kalian pada waktu booting pilihnya SATA Hitachi. Harusnya pasti masuk.
Oke, tuh langsung masuk kan. Nih di sini ada pilihannya tuh, Zorin, Advanced Option, sama Windows Boot Manager. Yang Pical bilang tadi nih, bahwa Windows Boot Manager-nya juga langsung muncul di sini. Kalau kita mau booting ke Windows, kita tinggal pilih ini. Tapi kalau mau booting kepada Zorin, kita langsung pilih Zorin-nya aja. Oke, ini semua udah versi yang diinstal ya. Flash disk juga udah cabut. Oke, dengan loading screen yang sama kayak tadi, Zorin. Oke, kita langsung sudah masuk ke home screen dari Zorin OS. Ini langsung plain begini, nggak ada sambutan apa-apa. Udah langsung siap pakai. Jadi tampilannya kayaknya mirip dengan Windows banget nih ya. Di sebelah kiri ini ada startup menunya. Kemudian kita sudah langsung ada Firefox web browser. Kemudian ada file manager. Ya, kemudian ada software. Ini software menurut asumsi Pical ini adalah kayak App Store-nya gitu kali ini. Oke, software catalog has been loaded. Ini Pical jalannya di harddisk ya, makanya kalau kalian melihat ini kayak agak-agak nge-lag, ya bisa jadi ini karena impact nginstall di harddisk. Kalau nginstall di SSD harusnya bakal lebih snappy. Tampilan ikonnya ini didominasi warna biru begini, ya ini juga yang selection-nya warna biru, cukup eye-catching, bisa kelihatan perbedaannya. Ini di bagian atas ada preference. Terus kemudian ini ada search, ada mau list view atau apa. Ya kan, ini icon view, list view, kemudian ini ada apa lagi nih? Buat atur icon size-nya, nggak bisa pakai control. Oh, bisa juga, sama kayak Windows. Terus ini tombol untuk minimize, tombol untuk maximize, sama tombol untuk close. Nanti ya, ini biarin dulu. Kita akan coba lihat. Update software has been issued since Zorin 15 was released. Do you want to install now? Oke, ini jadi ada beberapa update nih. Jadi ketika kita langsung masuk, langsung ada beberapa update yang muncul secara otomatis. Oke, ini kita bilang remind me later aja, karena nanti kita akan jalanin secara khusus. Kalau untuk start menu sendiri nih, kalau bisa lihat, itu dia dibagi berdasarkan beberapa kategori-kategorinya. Contohnya kayak aksesoris, dia ada kayak tools seperti kalkulator, ya, kalkulator, ada yang basic mode, ada yang advanced mode, ada yang, wow, lengkap juga ya. Financial mode, programming mode, keyboard mode. Oke. Terus kemudian ada text editor, to do, weather, setting. Tangerang. Nggak ada. Kayaknya cuma di Jakarta lagi. Banten nggak ada, Banten. Banten. Atau ini aja, automatic location nggak bisa. Nggak bisa loh. Banten. Ya. Oke. Temperature unit, Celsius. Oke, good. Ini buat refresh buttonnya dong ya. Oke. Ya, bagus. Tampilannya. Terus kemudian ada games. Gamesnya cuma ada 5 nih. Isle Solitaire, Mahjong. Terus ada apa lagi tadi? Mines, Sudoku. Sebenarnya kalau untuk game sih nggak masalah ya. Kita bisa install semua dari kayak App Store-nya ini. Kalian bisa install semuanya. Nggak perlu pakai yang ultimate-ultimatean. Ya, nanti kita akan juga coba tes install game-game yang lain. Karena dia ada Steam kan di sini. Jadi kita akan coba install juga. Oke, ini untuk games. Kemudian untuk grafik, ada document viewer. Ini kayak preview-nya macOS. Terus kemudian ada apa nih? GIMP. Oke. GIMP 2.1. Untuk internet ada Firefox, ada Remina, Office-nya. Nah, ini Office ini biasanya kan pertanyaan paling banyak nih kalau dari yang beberapa itu ya. Jadi Office-nya memang nggak ada Microsoft Office buat Linux, itu nggak ada. Ya, jadi opsinya sebenarnya cuma 2. Kita mau porting pakai emulationnya Windows di Linux, bisa pakai aplikasi Wine, atau bisa juga sebenarnya pakai virtual machine, tapi bisa juga kita pakai aplikasi-aplikasi third party kayak begini, LibreOffice. Secara tampilan sih hampir mirip sama kayak Office biasa, ya, tapi ya mungkin beberapa dari kalian banyak yang nggak fleksibel. Cuma untuk pekerjaan
Sehari-hari harusnya bisa ya. Satu ini tambah ini. Wah, 2. Good. Terus kalau ini, coba kalau kita buat rumusnya sama dengan sum. Nah, bisa kok. Ctrl B buat bold, naikin. Ctrl I, miring. Ctrl U untuk underline. Paste spesial, Alt. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Tapi secara tampilan kan bisa lihat kan, di atasnya tuh hampir sama, file, home, insert, layout, data. Jadi harusnya kalau kita yang bermigrasi dari Office biasa sih harusnya nggak masalah ya. Ini sama-sama aja kok. Dan lebih bagusnya lagi, ini gratis. Dan kita coba ya, kalau misalnya kita punya file dokumen nggak? Coba kita cari di Google ya. Download file type. Salah ketik. Doc. Nih. Ya, kita ini save pesan tentang pencegahan penyebaran COVID. Nih. Kita open. Pakai LibreOffice. Nih, pakai Word-nya. Lihat kan, bisa terbuka dengan baik kok. Ya, jadi nggak masalah kok. Ya, ini kalau untuk yang garis-garis bawahnya ya seperti biasa kayaknya bisa pakai review, auto spell check-nya matiin aja. Tuh. Ya kan? Sama kok, jadi nggak usah khawatir, nggak perlu harus porting-porting aneh-aneh. Pakai gini juga bisa. Terus kemudian Office yang satu lagi, Excel udah, Word udah, kemudian coba kita buka PowerPoint. Ya, PowerPoint apa nih? Impress dong ya. Kenapa Impress? Wow, dia udah langsung ada template bawaannya. Yang tanaman-tanaman ini dong, lucu nih. Oke. Pichel. Media Group. Testing Zorin OS. Ini fontnya kita ubah. Yang lebih cakep nggak ada nih. Fontnya terbatas juga ya. Arial nggak ada, itu kan punya Windows ya. Ini Interblack tuh, Interblack. Cek. Oke, kalau pakai F5 bisa dong. Wah, tuh. Jalan dengan baik, guys. Kita kasih apa lagi nih? Transition. Slide transition. Tuh, slide transition juga mirip-mirip sama Windows. Yang paling heboh dong, Honeycomb. Oke. Wow, good. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau Office pakai bawaannya kayaknya udah aman. Pichel sih harusnya nggak ngerasa ada masalah nih. Layoutnya mirip, fitur-fiturnya juga hampir sama. Jadi aman. PowerPoint juga udah aman, kayak kita tutup aja. Nggak usah di-save, itu karya masterpiece-nya. Ada draw, ini draw buat apa nih? Buat gambar nih. Oh, ini jadi mungkin buat kayak apa ya? Kayak Pichel tuh suka buat sketch-sketch begitu, tapi biasanya suka kerjanya di PowerPoint. Nggak tahu kenapa, cuma ini ada di sini nih. Contohnya text box, vertikal, terus kita bisa taruh beberapa objek di sini. Terus ada beberapa fitur kayak smiley apa. Menarik juga sih ini ya. Tuh love, gitu kan. Mana tahu kita mau kirim-kirim surat cinta. Buat merah dong. I love you, Pool. Nice. Oke. Berarti untuk Office aman ya, teman-teman. Itu udah terjawab ya. Kemudian kalau untuk akses ke sound atau video, ini ada Brasero. Ini kayaknya bisa nggak terlalu familiar ya. Ada juga opsi aplikasi videos. Kita coba tarik dari server ya. Apakah kita punya? Oke, kita kan tes buka video ya. Ini Pichel punya beberapa video yang biasanya suka Pichel pakai untuk ngetes ngetes layar.
Oke, kita coba scrubbing. Oke, agak laggy, agak patah-patah. Ini bisa jadi mungkin karena Pical taruhnya di server, nggak langsung di copy. Kayaknya kita copy dulu ya, biar kelihatan aslinya. Kita copy dulu ke desktop. Nggak ada ininya ya. Nggak ada progress bar-nya. Ah, seriusan? Gimana sih? Kok nggak ada progress bar-nya? Oh, lah. Progress bar-nya di mana? Iya loh, nggak ada progress bar-nya loh. Tiba-tiba begitu aja muncul. Oke, berarti benar tadi permasalahannya karena kita streaming dari server, jadi agak-agak laggy gimana gitu. Ini so far sih lancar banget nih, bagus. Ini HDR 60 fps. Tapi ini yang udah di downscaling ya, jadi yang Full HD. Aslinya sebenarnya kalau di konten aslinya tuh 4K, HDR, tapi ini cuma Full HD. Oke, video aman, lancar semua jalan. Ini satu lagi, coba. Oke, bagus juga. Kita bisa full screen dong ya pakai ini. Ya, betul. Kita bisa full screen. Make available online, zoom in, language, subtitle. Oke, berarti untuk video aman bawaannya. Cuma kalau buat kalian yang mau install kayak VLC, kayaknya ada deh VLC juga. Nah, ini untuk si System Tools. System Tools ini bawaan aplikasi-aplikasi pendukungnya seperti disk, input method. Di sini kayaknya mungkin disk management kali ya. Ya, betul. Terus kemudian ada main menu, power statistik. Oke, dia bisa kasih tunjuk loh. Baterai mouse-nya kita tinggal berapa persen. Wah, bagus sekali. Tahu bener atau enggak? Terus kemudian software updater, startup application, Zorin appearance. Wah, ini buat gantinya nih. Nah, ini jadi bisa nih teman-teman, kita bisa atur beberapa layout-nya. Contohnya kayak gini. Ini yang layout kita sekarang. Ini layout icons. Apa sih bedanya? Kayaknya ini jadi lebih kecil yang bawahnya ya. Oh, awalnya nggak ada teks-teksnya kayak gini. Ya, terus ini jadi ada teksnya tuh, teman-teman. Jadi bisa ketahuan lebih mudah. Ini lebih bagus, cuma lebih kecil aja jadinya. Terus ada yang ini apaan? Oh, kayak mirip ini ya, mirip Mac ya. Cuma kalau Mac ke samping, ini ke atas bawah ya. Atau nggak kayak Android tablet gitu loh, kayak gini. Bagus juga. Jadi teman-teman bisa pilih beberapa menunya nih. Mau yang tampilan layout biasa, begini tadi, atau layout yang begini, ada perbedaan di sini. Atau yang tadi, yang mirip kayak macOS gitu. Animasinya so far fluid, nggak ada masalah. Nggak nge-lag, nggak perlu ngapa-ngapain bisa. Terus di icon di desktop kita juga bisa buat ada home. Oke, itu langsung muncul ya. Terus ada trash juga bisa kita tambahin, ada network server kalau misalnya kita punya network server. Terus ini bisa kita set kustomisasinya lumayan loh ya. Ini ya buat kalau yang sebelah kiri nih biasanya buat kayak mirip macOS nih, kalau yang sebelah kanan kayak Windows. Wow, fleksibel banget. Untuk themes juga kita bisa ubah warna hijau, warna merah, warna orange, warna ungu. Wow, ada warna dark gray. Dan background-nya juga bisa diubah. Ini mah bukan background namanya. Warnanya ini kali. Ini mengikuti otomatis ini nih, waktu. Contohnya kalau sunset atau sunrise, di schedule tuh bisa sendiri. Untuk tampilannya juga bisa diatur nih. High contrast, Zorin 95, Aida Wata dark. Icons-nya juga bisa yang high color, bisa yang high contrast, bisa yang Zorin 95. Shell themes-nya juga. Oke, menarik. Nice. Oke, font-nya juga bisa diubah. Panel-nya juga position. Height. Oke.
Dynamic background opacity, show activities button, show desktop button, auto hide. Jadi ini bisa automatic hide ya. Clock kita bisa taruh juga. Week number juga bisa kita taruh. Taruh di mana munculnya? Oh, ini week number. Oke. Wow, menu kustomisasinya cukup lumayan. Menarik. Terus apalagi yang perlu kita tahu ya? Oke, ini kita lagi nge-software update yang tadi udah muncul pop-up-nya. Banyak juga yang harus di-update ya, padahal ini kita benar-benar nge-fresh install dari websitenya. Jadi memang out of the box juga masih ada update-update yang dibutuhin juga ya. Menarik. Kirain tuh kalau kita langsung download, terus kita langsung install, harusnya dapat yang terbaru. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, jadi kita udah selesai install software update-nya semua, terus kemudian dia bilang computer needs to restart to finish installing updates. Jadi kita bisa pilih mau di postpone, atau mau di restart, atau mau di restart. Nah, kalau mau postpone kita cuma tinggal minusin gitu aja, kita kerja seperti biasa, atau save file dulu. Atau bisa juga pencet restart later, tapi sangat disarankan kita langsung restart aja. Biar update-nya semua ke-install, baru nanti kita akan mulai lagi untuk seperti testing, jalanin game, ya, terutama game-game yang di Steam mungkin kita akan coba, tapi game yang ringan aja biar nggak lama installnya, sama jalanin aplikasi-aplikasi dari Windows. Oke, kita akan jalanin Zorin lagi. Oke, ini jadi kita udah selesai install akan update-nya tadi. Ini gimana sih kita bisa? Oke, nggak bisa organize desktop by name. Nggak bisa loh by type. Ya, agak zonk juga ya kalau nggak bisa by type. Cuma by name doang, jadi kayak video nih, satu di atas, satu di bawah. Ya, kurang fleksibel juga ya kalau untuk ini pengaturan. Nah, ini dia untuk control panelnya nih. Untuk Wi-Fi, Bluetooth juga bisa langsung ke detect, which is good. Nggak perlu nginstall apa-apa, Pichel. Cuma yang penting terkoneksi sama Wi-Fi, dia coba cariin. Background kita bisa atur, ada beberapa background bawaan. Ada Zorin. Tuh, wow, elegan juga ya. Zorin appearance ini kayaknya tadi. Ya kan, yang kita setting tadi. Oke, terus kemudian lock screen juga bisa kita atur juga sesuai dengan keinginan kita. Kita mau ada picture yang lain juga bisa, atau mau cuma simple color juga bisa. Oke, terus kemudian notification, nanti akan ada pop-up, biasanya kayak tadi pop-up dari atas. Kita bisa atur juga, kemudian search, region and language, universal access, online account, ya kita bisa connect-connectin ini semua, mungkin buat ke pairing ke kalender segala macam. Location service, sharing, screen sharing. Screen sharing nggak bisa kepilih ya. Oh, ini kali. Ya. Oh, ini kalau buat kita mau koneksi pakai VNC, bisa langsung dari sini. Kemudian sound juga, sebenarnya ini soundnya ke detect semua nih, harusnya. Tuh. Multi-channel output sama speaker. Oke, good. Power, kita juga bisa atur screen brightness, tapi ini karena di PC harusnya nggak ngefek apa-apa. Terus ada pengaturan power juga, menarik. Ya cukup ini sih, cukup standar sih. Printer network Pichel kebaca nggak semua? Oke, printer semua langsung juga kebaca. Nggak perlu pakai installan sama details. Oke, ini dia tadi speknya. Semuanya kebaca dengan baik, tanpa ada masalah. Oke, sekarang kita akan install aplikasi, karena tadi sempat ada kendala, nggak tahu kenapa. Selalu nolak untuk install. Coba jalanin satu ya, Blender. Udah langsung ke-install Blender. Ya, nih Blender bisa ya, kebaca dengan lancar, bagus, nggak ada masalah. Tuh, oke. Kita bisa atur cube-nya, bisa atur kameranya, seperti biasa ya, kalau sini.
Oke, VLC-nya juga sama aja. Nggak ada masalah. Coba kita play video yang tadi. Agak sedikit lama, nggak secepat dari aplikasi video bawaannya. Ini kayak nge-lag gitu malah nih. Jadi nggak responsif semuanya. Oke, jadi tadi rupanya ngejalanin VLC, ngejalanin si 2020 LG OLED ini bikin dia nge-lag. Padahal sebenarnya kalau di play biasa, pakai video player tuh lancar banget jalannya, nggak ada masalah sama sekali. Ya. Cuma nggak tahu kenapa di VLC dia ngambek untuk dijalanin, bahkan buat sistemnya tuh harus crash. Kita harus sampai restart. Sedangkan di sini tuh nggak ada masalah apa-apa. Bisa jadi mungkin kodeknya yang belum support kali ya. Oke, terus kemudian ada apa lagi nih? Ini ada audio video, communication and news, games. Oke, kita lihat gamesnya ada apa aja. Ada Bomb Squad, ya seperti biasa nih game populer. Tadi kan kita ada Steam, kita coba install Steam juga. Sekarang kita akan install Wine juga untuk emulator dari aplikasi Windows. Nah, ini Steam-nya. Nah, ini kalau misalnya kita untuk install Wine, ya, Pical coba cari di App Store-nya ini nggak ada. Kalau misalnya Wine tuh dia ada beberapa aplikasi, tapi nggak ada yang specifically benar-benar Wine yang kita mau cari. Jadi kita bisa browsing ke Wine, website Wine-nya asli gitu ya. Dan di situ nanti ada caranya nih untuk kita bisa install. Ya, di sini ada beberapa opsi-opsi yang kita mau ini download. Jadi kita biasa pakai terminal nih. Jadi bisa gini, open terminal, terus kemudian kita copy salah satu komennya ya untuk ngambil yang following ininya. Copy, paste. Kita tinggal masukin password yang tadi. Do you want to continue? Yes, oke. Dia akan downloadin semua file-file kebutuhannya untuk bisa nginstall Wine. Jadi ada beberapa aplikasi, contohnya kayak Notepad++. Itu kan dia sebenarnya buat Windows doang tuh ya, kayaknya kalau salah. Nah, ini kan kalau Notepad++ ini kan emang cuma didesain buat Windows doang ya. Jadi kita bisa contohnya download yang file portable-nya. Terus kemudian kita save dulu, kita taruh di desktop ataupun di downloads gitu ya. Dan setelah kita tadi udah bahas soal masalah Office gitu ya, dan juga aplikasi-aplikasi productivity, kita juga pengen bahas soal game. Jadi di Linux sekarang ini tuh udah semakin banyak support buat game, terutama kayak Steam gini juga sudah ada di Linux. Ini contohnya kayak Pical saat ini udah login ke account Pical, kemudian juga sudah lagi download beberapa game nih. Yang pertama si Left 4 Dead, sama si Goat Simulator. Kita coba Goat Simulator dulu ya, karena lebih kecil. Left 4 Dead dari tadi lama bener soalnya. Dan juga ada beberapa games-games yang terdapat di Play Store-nya tadi, yaitu si Bomb Squad contohnya. Kita coba jalanin deh Bomb Squad. Ini memang karena pakai harddisk ya, jadi kayak lemot gitu. Apa-apa tuh kayak nggak terlalu snappy sebanding dengan SSD. Ini dari tadi udah ngeklik, kalian udah lihat sendiri kan tadi udah ngeklik tuh si Bomb Squad, cuma belum ada yang nongol sama sekali. Tuh, masih belum terjadi apa-apa. Nah, oke, ini kita akan mainin game Bomb Squad. Oke, so far jalannya lancar. Jatuh. Oke. Wave 6. Sims lebih mau berapa? Sumpah nih, Pical baru tahu ada game ini loh.
Seumur-umur ya ampun. Gokil. Jadi ini si Bomb Squad jalan dengan lancar. Ini game seru banget, gratisan lagi. Kita tutup. Terus tadi kita udah dibilang si Goat Simulator-nya udah jalan. Oke, Trust and Launch. Pakai Vulkan Shaders. Oke, sambil kita mulai si install ininya. Setting, download, allow download during gameplay. Biar dia sambil kita main, sambil download. Ada sedikit lag sih ya kalau misalnya main di yang ada ledakan atau apa ya. Tapi so far ini dapat berjalan dengan lancar. Ini pakai integrated graphic ya. Bobar. Cukup salut sih sebenarnya ngelihat bagaimana progres perkembangan Linux itu. Jadi Linux kan dari dulu kan kesannya kayak dianggap sebagai operating system nomor kesekian lah gitu ya, yang selalu dipertimbangkan buat konsumen normal kan pasti cuma Windows atau nggak Mac gitu kan. Tapi lama-lama ini bisa jadi alternatif yang menarik kok. Maksudnya buat kita yang nggak perlu bayar license gitu ya, kita masih bisa jalanin beberapa aplikasi walaupun memang nggak bisa se-fluid kayak di Windows ataupun di Mac OS gitu ya. Dan ada juga beberapa aplikasi kayak Photoshop yang memang nggak ada. Cuma alternatifnya sebenarnya harusnya ada sih, kayak pakai GIMP atau apa gitu loh yang tadi Pichel bilang. Ini semua lancar sih, lancar banget untuk hitungan ini. Ya Pichel belum main yang grafik intensity-nya cukup tinggi ya, makanya lagi download Left 4 Dead juga biar sebenarnya tahu berapa sih ininya. Kemampuannya gitu ya. Wow. Oke, I think. Jadi kalian bisa lihat gambarnya bahwa permainannya semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Untuk si Goat Simulator ya. Sekarang kita akan mainin si Left 4 Dead. Left 4 Dead sih udah tinggal 1 menitan lagi. Oh ya, untuk Wine sendiri yang tadi Pichel udah bilang bahwa Wine itu tuh kita bisa jalanin aplikasi-aplikasi Windows, walaupun nggak semua karena masalah ada beberapa setting-settingan aplikasi Windows. Cuma harusnya beberapa mayoritas aplikasi bisa berjalan lah. Contohnya nih kita tadi udah download Notepad++. Ya, ini kita ekstrak dulu deh. Open with Archive Manager, kemudian kita pilih ekstrak. Kita ekstrak di sini. Show the files. Oke. Nah, ini si file NPP-nya juga udah ada di sini. Ini kayaknya harusnya tadi diekstrak di folder ya. Ini folder with selection. NPP. Oke, ini kan kalau kalian bisa kan ini file notepad++.exe yang biasanya kan bisa diaksesnya mempergunakan Windows. Ya, kalau misalnya kita jalanin sih harusnya nggak bisa nih. Dia akan nolak. Tuh, kecuali kalau kita udah install Wine, dia akan langsung otomatis menjalankan aplikasi si Wine-nya itu. Nanti ada beberapa aplikasi-aplikasi pendukung yang memang juga dia butuhkan, jadi di-download aja as it is. Nah, ini kalau kalian bisa lihat nih ya, ketika semua aplikasi pendukungnya sudah di-install, maka dia udah bisa langsung nih jalanin aplikasi Notepad++, yang mana ini tuh didesain buat Windows nih, jadi bukan buat
bukan buat Linux gitu. Ya, ada beberapa aplikasi lain yang sebenarnya bisa jalan juga, tapi untuk aplikasi-aplikasi yang besar dan juga membutuhkan kompatibilitas yang cukup banyak, contohnya kayak Adobe Suite itu biasanya akan kesulitan nih untuk bisa jalan. Jadi palingnya cuma aplikasi-aplikasi standar-standar gitu aja sih. Contohnya kalau misalnya kita masuk ke filehippo.com gitu ya. Ini kan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang memang dikhususkan untuk jalan di Windows doang gitu ya. Nah, itu bisa dijalankan mempergunakan si Wine ini. Contohnya WhatsApp Messenger for Windows. Bukannya ada WhatsApp Messenger buat Linux ya? Save file. Nah, ini kan contohnya kayak WhatsApp nih juga nih. WhatsApp dia nggak ada untuk versi Linux-nya. Jadi kita akan coba lihat, kita saat ini sedang download si WhatsApp untuk si Windows. Nanti kita akan jalankan apakah memang berhasil dia jalankan di Wine. Ya, walaupun sebenarnya kita bisa sih pakai web.whatsapp.com, cuma kita mau ngetes aja seberapa fleksibelkah si WhatsApp ini tuh jalan di aplikasi Wine. Please run the installation as normal user instead of run as administrator. Oke, ini contohnya kayak si WhatsApp ini nggak bisa dijalan nih. Nggak bisa dijalanin sama sekali. Dia karena ada error message bilang installation has failed. Please rerun this installer as a normal user instead of run as administrator. Jadi bawaannya kita tuh nggak bisa kita atur-atur yang terlalu banyak-banyak di Wine-nya ini juga. Tapi kalau misalnya launch WhatsApp, malah dia buka WhatsApp web di komputer. Nah, gitu. Jadi ada hit and miss-nya lah. Jadi nggak selamanya bisa sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan ekspektasinya terlalu tinggi, tapi at least mungkin beberapa aplikasi-aplikasi yang kita butuhin bisa jalan lah. Oke, ini kita udah masuk. Kita cek ya, aspect ratio. Widescreen 6:9, pakai native, coba. Kita coba main, semoga performance-nya bagus. Tuh, FPS-nya sih pada stabil semua di 59, 60. FPS-nya masih stabil di 59-60-an. Paling tadi sempat agak ngedrop waktu ada banyak musuh ya. Oke, jadi itu dia sesi mainnya. Gambarnya lumayan sih. Enak lah mainnya gitu ya, buat hitungan di Linux gitu. Lancar, semuanya jalan aman. Dan apa ya, paling cuma ada frame drop sebagian doang, tapi itu sebenarnya make sense lah. Selebihnya sih paling ya, ini tadi Pichel juga udah sempat tunjukin tadi ya, untuk control panelnya, untuk pengaturan kayak Wi-Fi, Bluetooth, appearance, notification, dan segala macamnya. Ini juga udah tadi Pichel share. Terus background juga udah. Paling ya, itu semua sih yang menurut Pichel ya, overall-nya. Untuk Office, seperti biasa, kalian nggak bisa pakai Microsoft Office yang normal, kalian harus pakai LibreOffice bawaan yang tadi, yang bisa kalian temuin di Office-nya sini. Dan kemudian untuk beberapa aplikasi-aplikasi seperti Photoshop, kayak Corel gitu ya, itu agak kecil gitu peluangnya untuk bisa jalan di Zorin OS ini gitu. Walaupun gitu, Pichel ngerasa sih agak sedikit gimana ya, agak sedikit sluggish gitu loh. Operating sistemnya nggak terlalu snappy, dan bisa jadi ini karena Pichel installnya di hard disk, bukan di SSD. Jadi mungkin pengalaman dari teman-teman sekalian akan bisa berbeda kalau teman-teman installnya mungkin di SSD, atau mungkin di NVMe gitu, yang lebih cepat. Karena pasti harusnya bakal lebih tap gitu jalannya. Ya paling itu aja sih, paling gambaran dari Pichel terkait dengan Zorin OS ini. Ya, buat kalian yang mungkin masih memiliki pertanyaan terkait dengan Zorin OS ini, feel free aja untuk put di komen di bawah. Dan mungkin buat kalian yang penasaran apa yang mau dijalanin di sini, bisa komen juga di bawah, biar Pichel juga coba trial, untuk bisa make sure kalau teman-teman mau jalanin Zorin OS ini bisa lancar, dan juga nggak ada hambatan sama sekali.
Dan Pichel juga penasaran pengen jalanin yang Zorin OS Lite karena ada PC yang cukup jadul juga di rumah ini. Biar bisa coba dites install juga, terus kemudian bisa tahu gitu apakah memang bener janji dari Zorin OS ini bisa jalanin kayak cuma di 700 MHz PC gitu doang dengan RAM cuma 512 MB gitu. Ya paling itu aja sih. Nggak banyak lagi yang bisa sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton akan video ini, walaupun cukup panjang, namun Pichel sangat enjoy untuk hal-hal seperti ini karena bisa ngomong apa adanya dan nggak pakai terlalu saklek-saklek yang Pichel Media Group seperti biasa, dan bisa experience Zorin OS sesuai teman-teman rekomendasiin semuanya gitu ya. Jadi itu dia. Buat kalian semua yang sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Dan juga bisa kunjungi website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, ya, karena kita mau teman-teman bisa mendukung kita sekalian biar kita tetap semangat buat video ke depannya. Ya, itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.